Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu pengantar pada sistem reproduksi. Nah, ini pengenalan dulu ya, pengantar dulu. Jadi, teman-teman tahu ya namanya sexual reproduction atau reproduksi seksual itu fungsinya atau tujuannya adalah untuk memproduksi individu baru, untuk membentuk atau membuat individu baru. Kemudian gonad itu merupakan suatu kelenjar ya yang nanti akan memproduksi gamet dan juga akan mensekresikan hormon-hormon seks. Kemudian pada sistem reproduksi itu nanti akan terdiri dari berbagai macam organ yang nanti akan membentuk suatu sistem ya yang nanti akan saling berhubungan. Itu kemarin kita sudah bahas di awal-awal pertemuan. Kemudian bahwa kemampuan untuk bereproduksi ini membedakan antara benda-benda hidup dengan benda tidak hidup. Jadi kalau salah satu ciri benda hidup atau salah satu ciri makhluk hidup sudah kita sebutkan dulu di pertemuan-pertemuan awal bahwa salah satu kemampuan dasarnya adalah mampu bereproduksi. Sehingga ketika suatu organisme itu mampu untuk bereproduksi, maka ini menjadi pembeda antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kemudian semakin primitif suatu organisme, artinya semakin sederhana suatu organisme itu, maka semakin sederhana juga mekanisme reproduksinya. Dan sebaliknya, semakin kompleks suatu makhluk hidup, maka semakin kompleks juga proses atau mekanisme reproduksinya. Nah, gamet jantan atau male gametes, gamet jantan itu disebut dengan spermatozoa, sedangkan gamet betina atau ya gamet betina itu disebut sebagai ova. Nah, kita masuk di sistem reproduksi perempuan dulu. Ini saya edit ya. Gamet laki-laki kita sebut spermatozoa karena ini kita membicarakan sistem reproduksi manusia ya. Gamet laki-laki kita sebut spermatozoa, gamet perempuan kita sebut ova. Kemudian kita masuk ke sistem reproduksi perempuan. Nah, sistem reproduksi perempuan itu punya beberapa fungsi ya, teman-teman, yang fungsi-fungsi utama gitu. Fungsi yang pertama adalah pembentukan ova atau pembentukan gamet tadi, yang merupakan cikal bakal individu baru. Kemudian, fungsi berikutnya adalah sebagai reception atau penerima dari spermatozoa. Kemudian, sistem reproduksi perempuan itu akan menyediakan lingkungan yang mendukung atau suportif untuk fertilisasi dan juga untuk perkembangan fetus. Jadi sistem reproduksi perempuan ini akan menyediakan tempat menyediakan lingkungan dan tempat yang mendukung untuk fertilisasi dan juga untuk perkembangan fetus atau perkembangan janin. Kemudian fungsi selanjutnya adalah parturition, yaitu untuk melahirkan ya. Kemudian laktasi, yaitu produksi dari air susu ibu atau ASI ya, breast milk, yang nanti akan memberikan nutrisi yang lengkap untuk bayi yang baru dilahirkan. Kemudian kita mulai di eksternal genitalia. Eksternal itu luar, genitalia itu genital. Jadi bagian-bagian genital yang ada di luar tubuh. Apa saja? Yang pertama ada vulva. Kemudian biasanya ya, kalau ini juga merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan eksternal genitalia secara umum. Jadi semua eksternal genitalia itu kadang-kadang disebutkan dengan nama vulva juga gitu. Padahal vulva ini sebenarnya kalau dijabarkan bisa dijabarkan lagi gitu menjadi beberapa organ. Yang pertama ada yang namanya labia mayora dan labia minora. Kemudian ada klitoris. Kemudian ada vaginal orifice atau bibir vagina. Kemudian ada vestibul, ada himen, dan juga ada vestibular glands atau kelenjar vestibular.
atau nama lainnya adalah Bartholin's gland atau kelenjar Bartholin. Nah, ini gambarnya teman-teman lihat ya, ada ini kok error. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang di sini ini ada namanya, sebenarnya namanya mons pubis. Jadi yang di apa namanya? Yang ada tulangnya. Kalau di raba itu ada tulangnya. Jadi pucuknya gitu ya, kalau kita lihat dari bawah gini, namanya mons pubis. Kemudian di ujung sini ini ada yang namanya klitoris. Tadi sudah disebutkan salah satu apa namanya komponen dari vulva itu adalah klitoris. Ini homologus dengan penis pada laki-laki. Kemudian ada urethral opening untuk urinasi ya. Kemudian ada vaginal opening, ini untuk intercourse. Kemudian di sini anus, ini labia mayora, yaitu bibir yang terluar yang besar. Kemudian ada labia minora, di dalam dari labia mayora, kemudian ada himen. Nah, labia mayora ini yang biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut pubis itu labia mayora. Kalau labia minora biasanya tidak ada rambutnya. Kemudian di apa namanya di labia mayora itu ada yang namanya kelenjar Bartholin, tadi sudah disebutkan ya, di labia mayora ini ada yang namanya kelenjar Bartholin, yang mana kelenjar Bartholin ini akan membantu lubrikasi atau membantu melumasi selama intercourse. Kemudian ada labia minora ya. Labia minora itu yang di dalam yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Di sini banyak sekali kelenjar-kelenjar sebaceous dan juga ekrin, jadi kelenjar keringat, dan juga kelenjar sebaceous itu kelenjar yang mensekresikan sebum atau minyak. Itu ya. Kemudian apa namanya? Ini nanti akan di labia minora ini nanti akan menyatu di atas ini mengikuti laser pointer saya ini, kemudian akan bertemu di ujung atas ini membentuk klitoris. Kemudian ada klitoris ini tadi saya sebutkan dia homologus dengan penis ya pada laki-laki. Kemudian pada klitoris ini juga punya saraf-saraf apa namanya? Kaya akan saraf gitu, sehingga ini merupakan apa ya? Organ yang cukup sensitif seperti itu, dan dia juga punya jaringan-jaringan erektil, punya korpus cavernosa seperti yang dimiliki oleh penis. Kemudian ada vestibular glands. Tadi saya sebutkan ada kelenjar-kelenjar vestibular ya. Kelenjar vestibular tadi itu yang ada di labia mayora tadi. Jadi isinya adalah kelenjar Bartholin yang mana akan mensekresikan lubrikan. Di sini tidak ada gambarnya ya, tapi dia letaknya di sekitar labia mayora dan di sekitar vaginal opening. Jadi lubang vagina di sekitar itu nanti akan ada kelenjar Bartholin yang akan mensekresikan lubrikan atau pelumas. Selanjutnya ada internal genitalia. Nah, internal genitalia ini terdiri dari vagina, kemudian uterus, kemudian apa namanya uterine tubes ya. Uterine tubes itu ini loh. Apa ya ini bahasa Indonesianya? Ini yang dua sebelah kanan kiri, tabung atau jalan ini namanya uterine tubes. Kemudian dua ovarium kanan kiri. Nah, kadang-kadang ada yang salah ya ketika menyebutkan ketika menyebutkan vagina itu sebenarnya yang dimaksud adalah vulva. Jadi tadi gambar ini bukan vagina, di sini adalah vulva, yang mana ini merupakan eksternal genitalia, jadi organ-organ reproduksi wanita yang ada di luar tubuh. Sedangkan kalau vagina sebenarnya nggak kelihatan, vagina itu di dalam gitu ya, sebelum serviks. Nah, kita lihat dari vagina ya. Vagina ini di sini ini merupakan tabung sebenarnya, dia merupakan tabung atau jalan gitu ya, yang dia
dilapisi oleh epitel-epitel squamosa. Kemudian panjangnya itu sekitar 7,5 sampai 9 cm, beda-beda per individu. Kemudian ada hymen. Tadi di sebelumnya ini di sini malah nggak kelihatan hymennya. Ini ada hymen. Maaf tadi terlewat menyebutkan ya. Jadi hymen ini merupakan suatu lapisan mukosa ya, membran mukosa yang sebagiannya itu menutupi vaginal opening. Jadi ketika kan ada lubang vagina ini. Nah, lubang vaginanya itu sebenarnya sebagiannya ada tertutup oleh selaput hymen. Jadi tetap bisa menstruasi, tapi kalau tidak dimasuki, mau pakai tampon atau intercourse atau seterusnya, itu biasanya masih ada selaput hymennya. Nah, ini biasanya memang tidak tertutup sempurna seperti ini ya, teman-teman lihat ini kan masih ada lubangnya ya, karena kan tetap harus bisa menjadi jalan untuk menstruasi gitu ya dan seterusnya, sehingga tidak mungkin lubang hymen ini tertutup sempurna. Kalau tertutup sempurna nanti nggak bisa menstruasi gitu. Jadi memang tertutupnya parsial seperti ini. Yang warna putih ini yang ada di laser pointer saya itu hymen. Nah, biasanya ini nanti akan sobek atau akan hilang itu ketika terjadi intercourse atau ketika memakai tampon. Jadi kalau di barat ya, itu biasanya kalau haid itu tidak pakai pad, tidak pakai pembalut, tapi pakai tampon. Nanti teman-teman cari coba di googling gitu tampon tuh kayak apa. Jadi tampon itu nanti akan dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam lubang vagina ini, dimasukkan ke dalam lubang vagina, kemudian dia akan menyerap darah menstruasi gitu. Nanti akan dikeluarkan lagi setelah 4 sampai 6 jam. Kayak gitu. Jadi ini beda custom aja sih. Kalau di barat biasanya pakai tampon, kalau kita pakai pembalut. Nah, kembali lagi ke internal genitalia. Tadi internal genitalia ada vagina, uterus, uterine tubes, sama 2 ovarium. Uterine tubes-nya juga ada 2. Nah, vagina itu tadi ya saya sebutkan bahwa ini merupakan suatu jalan atau tabung ya, ini sebenarnya jalan atau tabung yang terdiri dari lapis epitelium squamosa, panjangnya 7,5 sampai 9 cm. Kemudian pada vagina ini terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan paling luar itu ada ini, maaf gambarnya ini nggak ada, saya cari kemarin. Jadi ada lapisan areolar. Kemarin kan waktu menjelaskan jaringan-jaringan sudah disinggung ya. Jadi yang paling luar itu ada lapisan areolar, kemudian yang tengah itu ada otot halus ya, lapisan yang tengah ada otot halus. Terus yang lapisan paling dalam itu adalah epitel squamosa yang tadi saya sebutkan. Nah, epitel squamosa ini akan membentuk rugae. Ini rugae. Membentuk rugae itu seperti ini. Jadi ada kayak garis-garis gitu loh. Ada garis-garis. Ini kayak apa ya? Jadi ini nanti bentuknya tidak halus gitu, Pak. Ibaratnya kalau teman-teman nanti bisa pegang, ini tidak halus. Jadi ada ada garis-garis seperti ini yang dia timbul gitu. Kemudian di dalam vagina ini tidak punya kelenjar-kelenjar sekretori ya, tapi permukaannya ini akan tetap lembab gitu, jadi tidak kering ya. Permukaan vagina itu tidak kering, padahal dia kan tidak punya kelenjar sekretori. Jadi biasanya menyebabkan suatu permukaan itu licin atau basah itu kan karena mereka punya kelenjar sekretori. Nah, vagina itu tidak punya kelenjar sekretori, tapi dia tetap licin. Kenapa? Karena di atasnya sedikit, jadi ada serviks. Serviks ini punya kelenjar sekretori. Nah, kelenjar sekretori dari serviks ini akan membasahi permukaan vagina sehingga vagina tidak kering. Kemudian di dalam vagina ini ada bakteri yang namanya Lactobacillus acidophilus. Jadi bakteri ini akan mensekresikan asam laktat yang akan menjaga pH vagina itu di sekitaran 4,9 sampai 3,5. Nah, kenapa perlu pH yang sedemikian rendah ya, 4,9 sampai 3,5 sampai 4,9?
Kenapa perlu pH yang sedemikian rendah? Karena ini untuk menjaga supaya dalam vagina ini tidak ditumbuhi oleh bakteri yang merugikan, bakteri yang sifatnya patogen. Jadi bakteri yang ada di vagina ini supaya bakteri baik saja gitu. Salah satunya Lactobacillus acidophilus ini. Gitu. Kemudian ini juga pH yang rendah itu akan melindungi vagina dari mikroorganisme dari luar yang terbawa masuk ketika penis memasuki vagina gitu. Jadi kan nggak mungkin semuanya steril toh, jadi pasti penis itu juga ada bakterinya. Nah, bakteri itu harapannya bisa dieliminasi dengan pH yang rendah di vagina ini. Kemudian fungsi dari vagina ini merupakan penerima ya atau reception. Jadi penerima dari penis selama selama koitus atau selama intercourse atau selama senggama seperti itu atau selama berhubungan seks. Kemudian dia juga akan memberikan jalan. Ini jadi tadi saya bilang ya vagina ini merupakan tabung yang fungsinya untuk jalan gitu. Jalan apa? Ini jalan bayi untuk lahir. Jadi selain untuk reception atau untuk penerima penis ketika koitus, ini juga merupakan jalan lahir bayi gitu. Dan ini sifatnya elastis ya. Kenapa? Karena nanti ini harus bisa melakukan peristaltik gitu. Ketika kepala bayi memasuki vagina untuk dikeluarkan, ini harus bisa peristaltik, artinya harus bisa mendorong kepala bayi itu keluar tubuh. Makanya ini elastis, vagina ini sifatnya elastis. Kemudian kita membicarakan uterus. Ini uterus ya. Uterus ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ada fundus. Fundus itu yang paling atas ini. Ini kalau tadi kita lihat gambarnya mirip sama mons pubis ya tadi. Ini paling atas. Kemudian ada body. Body itu dari sini sampai sini. Ini body. Kemudian ada cervix. Cervix di sini. Astagfirullah. Ini cervix. Ada fundus, ada body, ada cervix. Ya. Nah, uterus ini panjangnya kira-kira 7,5 cm. Panjangnya 7,5 cm, kemudian lebarnya sekitar ini ya, ini semuanya ini. Panjangnya sekitar 7,5 cm, lebarnya 5 cm, kemudian ketebalannya sekitar 2,5 cm. Beratnya itu sekitar 30-40 gram. Kecil ya, kelihatan kecil, tapi ini merupakan rumah janin atau individu baru. Dia bisa menahan beratnya dia sendiri cuma 40 gram, tapi di dalam uterus ini dia bisa menahan berat bayi sampai 4-5 kilogram. Kemudian tadi bagian-bagiannya sudah saya sebutkan, ada fundus, ada body, ada cervix, itu bagian-bagian dari uterus. Fundus ini intinya yang bentuknya seperti dome atau kubah gitu ya, yang paling atas. Kemudian body ini, inti dari uterus ini pada body ya, jadi ini untuk wadah bayinya, untuk rumah bayinya itu di sini. Kemudian cervix ini adalah leher uterus gitu. Jadi bagian cervix ini nanti akan berhubungan langsung dengan vagina. Nah, pada uterus itu ada beberapa layer atau ada beberapa lapisan, yaitu ada perimetrium, ada myometrium, dan ada endometrium. Oh, ini tadi udah. Maaf, ininya tidak jalan ya. Bentar. Nah, ini ya, jadi lapisannya ada perimetrium, ada myometrium, ada endometrium. Kemudian yang perimetrium ini ditemukan di hampir semua bagian dari uterus ya, permukaan uterus. Sedangkan untuk yang myometrium ini meropakan lapisan tertebal, lapisan paling tebal pada
dinding uterus. Kemudian dia terdiri juga dari otot halus ya. Dia terdiri dari otot halus yang tebal di dalam pada dinding uterus. Kemudian ada endometrium. Endometrium ini tersusun atas sel-sel epitelial kolumnar, kemudian juga mempunyai kelenjar-kelenjar sekresi. Jadi nanti dia bisa mensekresikan mukosa gitu karena dia mengandung kelenjar-kelenjar sekresi. Kemudian ada uterine tubes. Ini sepertinya teman-teman sambil melihat gambarnya saja ya. Nah, ini uterine tubes. Uterine tubes itu yang ke samping ini. Uterine tubes ini juga disebut sebagai tuba Fallopi. Nah, tadi saya mencari istilah tuba Fallopi ini. Kalau tuba Fallopi teman-teman mungkin sudah familiar ya. Tuba Fallopi ini masing-masing panjangnya sekitar 10 cm. Terus terletaknya di bagian atas ya sejajar dengan fundus. Sejajar dengan fundus, kemudian di bagian akhir bagian belakang, bagian akhir dari tuba Fallopi ini mempunyai struktur seperti fimbriae. Fimbriae itu sesuatu yang menjulur-julur seperti ini, jadi rumbai. Nah, seperti rumbai-rumbai itu disebut fimbriae. Ini kanan kirinya sama-sama punya fimbriae. Kemudian fungsi. Fungsi dari fungsi dari tuba Fallopi ini yang pertama adalah untuk sebagai jalan ova ya. Jadi ovarium ini nanti akan akan menghasilkan, akan memproduksi sel telur ya yang disebut ova tadi. Nah, dia akan ditangkap oleh fimbriae di sini, kemudian akan berjalan ke sini melewati tuba Fallopi gitu. Jadi ini merupakan jalan atau passageway bagi bagi ova atau gamet perempuan, gamet betina untuk bertemu dengan sperma gitu ya. Nah, pada dinding-dinding tuba Fallopi ini juga ada kelenjar-kelenjar ada kelenjar-kelenjar sekresi yang mana nanti sekresi ini nanti akan membantu untuk menutrisi sel, membantu menutrisi ova dan juga sperma yang dalam perjalanan untuk saling bertemu gitu. Karena kan ini bayangkan ya, ini penis itu kan di sini nih, penis itu di sini, kemudian akan ejakulasi ya, jadi mengekskresikan sperma. Nah, spermanya ini akan harus berjalan gitu untuk bertemu dengan ovarium. Untuk bertemu dengan ovum. Nah, ovumnya ini kan akan berjalan dari ovarium ke uterus gitu ya. Jadi selama perjalanan itu biasanya kan nanti ketemunya itu di tuba Fallopi juga bisa gitu. Jadi menjadi zigot itu di tuba Fallopi itu bisa. Jadi tuba Fallopi ini juga akan mensekresikan itu tadi sekresi yang akan menutrisi sperma dan juga ovum dalam masa perjalanannya gitu. Nah, biasanya fertilisasi itu terjadinya kan di sini di tuba Fallopi ini. Jadi ketika bertemu kemudian fertilisasi menjadi zigot itu masih di tuba Fallopi. Kemudian nanti dari tuba Fallopi ini zigot akan diturunkan gitu, diturunkan ke uterus, ke bodi uterusnya ini dan akan menempel di sini. Penempelan zigot itu namanya implantasi. Nah, biasanya kalau sudah implantasi seperti ini baru bisa terdeteksi ya seseorang itu hamil atau tidak gitu. Nah, kemudian kita membahas mengenai ovarium. Jadi ovarium ini merupakan gonad, female gonad ya, jadi gonad betina. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memproduksi ovum, tadi sudah dibilang ya, ovum atau ova, kemudian juga memproduksi hormon-hormon seks. Kemudian panjangnya sekitar 2,5 sampai 3,5, kemudian lebarnya, panjangnya dari sini sampai fimbriae ini. Ini aja deh. Ini 2,5 sampai 3,5, kemudian lebarnya itu 2 cm, terus tebalnya sekitar 1 cm. Kemudian struktur dari ovarium ini terdiri dari dua macam lapisan ya.
Ada lapisan medula, ada lapisan korteks. Jadi yang lapisan medula ini terdiri dari jaringan-jaringan fibrosa yang terisi oleh yang terisi oleh pembuluh darah dan juga saraf di ovarium. Kemudian ada korteks. Korteks ini nggak kelihatan dari sini gambarnya, maaf, ini saya kemarin terlupa untuk mencari gambarnya. Jadi korteks ini merupakan lapisan yang melingkupi atau lapisan di luar medula. Jadi korteks ini melindungi medula gitu. Nah, isinya adalah jaringan-jaringan ikat. Pada korteks ini isinya adalah jaringan ikat atau stroma yang dilindungi oleh epitelium germinal. Nah, pada korteks ini biasanya pada ovarium ini akan terkandung atau akan di dalam ovarium ini akan ada folikel-folikel ovarian di berbagai macam fasenya. Jadi perkembangan folikel itu teman-teman bisa lihat ya. Perkembangan folikel itu ada stage-nya atau ada fase-fasenya, itu nanti ada di sini di ovarium. Kemudian kita lanjut ke dada. Payudara, maaf. Ini udah. Nah, ini payudara ya. Nah, payudara ini merupakan mammary glands, artinya ini kelenjar mamai, bisa disebut juga sebagai kelenjar mamai kalau nama ilmiahnya ya. Dia merupakan kelenjar aksesori pada sistem reproduksi perempuan. Jadi kelenjar aksesori itu artinya bahwa dia tidak vital, bahwa ketika kelenjar mamai ini tidak berfungsi, misalnya perempuan yang terkena kanker payudara sehingga tidak punya payudara, itu tidak akan mengganggu sistem reproduksinya gitu. Jadi tetap bisa hamil intinya gitu. Jadi karena ini merupakan aksesori tambahan saja gitu. Tentu kita berharap ini juga normal, artinya bisa kita fungsikan insya Allah gitu. Nah, kelenjar mamai atau mammary glands ini ada di laki-laki maupun perempuan, tapi ini berfungsi di perempuan. Kalau di laki-laki ini tidak berfungsi ya, ini jadi cuma rudimen saja. Artinya kalau ada salah satu teori yang menyebutkan bahwa kelenjar mamai pada laki-laki itu adalah sisa-sisa evolusi gitu juga ada gitu ya. Intinya kalau di laki-laki dia tidak berfungsi gitu. Nah, strukturnya pada kelenjar mamai ini terdiri dari jaringan-jaringan glandula ya, ini isinya kan sebenarnya kelenjar-kelenjar semua nih. Isinya di payudara itu kelenjar-kelenjar. Nah, kelenjar-kelenjar ini bertanggung jawab untuk produksi ASI atau susu gitu ya. Nah, pada payudara, pada kelenjar mamai itu ada yang namanya lobul. Lobul itu ini loh. Ini 1 lobul, ini 2 lobul, ini 3 lobul gitu ya. Ada lobul-lobul. Nah, lobul-lobul ini bertanggung jawab untuk memproduksi susu atau memproduksi ASI yang nanti akan dikeluarkan lewat lactiferous duct, kemudian akan keluar lewat puting. Gitu ya. Jadi ini nanti akan keluar lewat puting, kemudian diteruskan ke bayi kita gitu, diteruskan ke bukan janin ya, diteruskan ke bayi. Kemudian ada yang namanya lactating breast atau payudara yang sedang laktasi atau payudara yang sedang menyusui. Ini gampangannya ibu menyusui deh gitu. Nah, payudara ibu yang sedang menyusui itu biasanya akan mengalami pembengkakan. Jadi mengalami hiperplasia. Kenapa? Karena kelenjar-kelenjarnya ini penuh dengan air susu gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada macam-macam sih ya, tapi perempuan itu. Jadi ibu yang baru melahirkan itu biasanya nggak langsung keluar. Jadi ada mungkin menunggu 1-3 hari itu baru ini terbentuk sempurna sehingga bisa mensekresikan air susu. Tapi ada juga yang hari kedua atau hari pertama langsung bisa keluar meskipun tidak banyak. Jadi lain-lain tergantung hormon dari ibu itu.
Kemudian ketika perempuan yang sedang menyusui itu biasanya payudaranya akan bengkak ya, terjadi hiperplasia atau pembengkakan yang disebabkan karena kelenjar mamai ini lobul-lobul ini penuh dengan air susu. Nah, ini biasanya gejalanya lain-lain di tiap-tiap perempuan. Ada yang cuma sakit-sakit biasa, kalau kayak sakit kadang kan ada ya dari teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa ini yang dari perempuan, kalau apa namanya, kalau haid itu biasanya terasa sakit gitu ya payudaranya. Nah, ini juga ada yang cuma kerasa sakit-sakit gitu. Tapi ada juga yang kalau pas penuh, jadi penuh air susu itu kan keras ya. Payudaranya keras kayak batu, terus membiru jadi sampai apa ya, kalau bahasa Jawanya jarem gitu, lengannya itu sampai biru-biru gitu saking saking sakitnya dan saking apa ya, saking penuhnya air susunya gitu. Nah, ini kalau sampai seperti itu harus segera disusukan ke bayinya atau dipompa. Kenapa? Supaya menghindari adanya infeksi gitu. Karena kalau kalau produksi air susunya itu jauh lebih banyak daripada yang diperlukan, itu biasanya akan terjadi infeksi seperti itu. Jadi memang payudara yang sedang menyusui itu harus sering dikosongkan gitu. Selain supaya suplai ASI-nya semakin banyak, ini juga bisa mencegah infeksi. Itu. Kemudian ada yang namanya Montgomery's tubercle. Jadi ketika ibu hamil ya, ibu hamil 6-8 minggu, ini biasanya kelihatan ini areola ya. Ini areola itu bagian coklat dari payudara. Kemudian di sini ada puting. Nah, biasanya di bagian coklat ini akan ada bintil-bintil gitu. Nah, bintil-bintil ini akan, kalau yang masih gadis, belum pernah hamil, itu biasanya bintil-bintilnya nggak kelihatan. Tapi ketika sudah hamil, itu nanti akan kelihatan bintil-bintilnya ini tajam gitu, bentuk apa ya? Bukan tajam, artinya kelihatan jelas gitu. Usia 6-8 minggu. Nah, semakin tua usia kehamilannya, maka bintilnya juga akan semakin terlihat gelap. Areolanya pun juga akan semakin gelap karena pigmentasi. Nah, bintil-bintilnya ini disebut sebagai Montgomery's tubercle. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau sudah melahirkan. Jadi Montgomery's tubercles ini, yang bintil-bintil ini akan mensekresikan lubrikan atau pelumas supaya nanti puting kita ketika disusu oleh bayi itu tidak mengalami perlukaan seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kalau kering ya, apa ya? Lidah bayi itu kan kasar. Jadi ketika bayi kita itu menyusu dan menyusunya kuat gitu, itu biasanya akan melukai puting gitu. Nah, kalau puting itu luka, ini udah Masya Allah nih. Jadi jangan sampai terluka sehingga Montgomery tuberculosis ini fungsinya untuk mensekresikan pelumas sehingga melicinkan eh, puting gitu supaya tidak terjadi perlukaan. Tapi kadang-kadang kalau kita sama orang tua gitu ya, biasanya dikasih tahu juga, jadi sebelum menyusui ASI-nya dikeluarin aja dulu sedikit terus dioleskan gitu supaya supaya basah gitu, jadi nggak terlalu sakit ketika disusu seperti itu. Intinya untuk pelumas, Montgomery's tubercle itu untuk pelumas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ini nggak terlalu banyak ya, jadi ini di bagian sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki, ini ya ini bagian-bagiannya. Ada skrotum, ada glans penis atau kepala penis, kemudian ada testikel atau testis di dalam skrotum, kemudian ada saluran epididymis, kemudian ada uretra, ada kelenjar prostat, ada vesicula seminalis, ada symphysis pubis atau ini homolog dengan mons pubis pada perempuan, kemudian ada bladder, terus ada atau kandung kemih ya, kemudian ada iliac artery dan seterusnya. Rectum, anus, bulb penis, sakrum itu yang di tulang belakang ya, yang paling akhir, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat fungsinya dulu. Fungsinya apa? Fungsi dari organ reproduksi laki-laki adalah untuk memproduksi, untuk pematangan, dan untuk penyimpanan dari spermatozoa sebagai gamet jantan. Kemudian selain itu, fungsi dari
Sistem reproduksi laki-laki adalah untuk delivery, sistem delivery, jadi untuk pengiriman. Pengiriman siapa? Spermatozoa. Pengiriman spermatozoa kemana? Ke dalam vagina. Gitu, ke dalam, bukan cuma ke dalam vagina ya, tapi ke dalam jalur reproduksi perempuan atau jalur reproduksi perempuan. Jadi saya ulang lagi, fungsi dari sistem reproduksi laki-laki adalah yang pertama untuk produksi, pematangan atau maturasi, dan juga penyimpanan dari spermatozoa. Kemudian yang kedua untuk delivery spermatozoa ke dalam jalur reproduksi perempuan. Nah, kita mulai dari testis ya. Testis itu ada di dalam skrotum. Jadi kita bicara skrotum dulu. Skrotum ini dibagi menjadi 2 kompartemen. Nah, tiap kompartemen itu ada satu testis, satu epididymis, dan spermatic cord. Spermatic cord itu yang menjaga supaya menahan testis supaya tidak jatuh gitu ya. Jadi ada namanya spermatic cord. Kemudian pada testis ini ekuivalen atau homologus dengan ovarium pada perempuan. Jadi kalau testis itu untuk memproduksi fungsinya untuk produksi ovarium ya. Ini kalau pada testis dan skrotum dan testis ini untuk produksi spermatozoa. Maaf, saya perjelas lagi. Jadi testis ini ada di dalam skrotum. Nah, skrotum itu dibagi, jadi skrotum itu hanya luarnya saja gitu ya. Skrotum itu dibagi menjadi 2 kompartemen, yang masing-masing kompartemen itu berisi satu testis, satu epididymis, dan satu spermatic cord. Nah, pada testis yang ekuivalen atau yang homologus dengan ovarium itu adalah testis. Jadi testis dan ovarium itu merupakan homologus, sama-sama penghasil gamet gitu. Jadi kalau testis itu penghasil gamet jantan, kalau ovarium itu penghasil gamet betina seperti itu. Nah, pada testis itu ada 3 lapisan jaringan. Yang pertama adalah tunica vaginalis, tunica albuginea, dan tunica vasculosa. Jadi pada testis ada 3 lapisan jaringan, ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan tunica vasculosa. Kemudian ini ada gambar dari testis ya. Kita melihat ini ada tunica vaginalis nih yang paling luar, kemudian ada kulit, tunica vasculosa yang di dalam, kemudian tunica albuginea yang warna putih. Kemudian kita lihat di sini ada lobul-lobul seperti pada kelenjar mamai tadi. Kemudian ada tubulus seminiferus ini yang di dalam lobul yang seperti pita warna kuning, ini tubulus seminiferus. Kemudian ada epididymis ini ya, ini ada epididymis. Kemudian di sini ada spermatic cord. Spermatic cord ini menahan supaya testis tidak jatuh. Jadi supaya testis tetap menggantung, itu yang menahan adalah spermatic cord. Nah, struktur dari testis ada sekitar 200 sampai 300 lobulus setiap testis. Lobulus itu ini tadi ya yang warna pink-pink ini. Tiap kantung-kantung ini yang dinamakan lobulus. Jadi setiap testis itu mengandung 200 sampai 300 lobulus. Dan setiap lobul itu ada 1 sampai 4 convoluted loops. Convoluted loops itu ini tubulus seminiferus. Jadi pada satu testis itu ada sekitar 200 sampai 300 lobulus ya. Lobulus itu yang pink ini. Dan dalam setiap lobul itu ada 1 sampai 4 tubulus seminiferus. Nah, setiap setiap tubulus, jadi kan ada 1 sampai 4 tubulus ya. Antara tubulus satu dengan tubulus yang lain itu ada jaraknya atau dijaraki, dibatasi oleh sel-sel interstitial ya. Sel-sel interstitial ini merupakan sel Leydig, yang mana sel Leydig ini akan mensekresikan hormon testosteron setelah pubertas. Jadi ada sel Leydig di tubulus seminiferus. Kemudian fungsinya pada pada tubulus seminiferus ini merupakan tempat produksi dari spermatozoa. Jadi spermatozoa itu diproduksi di sini di tubulus seminiferus.
Kemudian spermatic cord tadi sudah saya jelaskan ya di sini. Ini merupakan apa ya? Jaringan yang mengikat testis supaya tetap bisa menggantung, supaya bisa tetap di tempatnya, tidak jatuh gitu ya. Terus ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis tadi saya sebutkan di atas ya. Di gambar atas nih ada vesicula seminalis. Ini yang seperti segitiga ini. Ini merupakan vesicula seminalis. Ini panjangnya sekitar 5 cm. Kemudian dia akan bergabung dengan ductus deferens, tapi di sini nggak ada gambarnya. Dia akan bergabung dengan ductus deferens di sini yang akan membentuk ductus ejaculatori. Jadi untuk apa ya, saluran untuk ejakulasi gitu. Fungsinya apa? Jadi pada vesicula seminalis ini fungsinya untuk apa ya? Dia nanti bisa berkontraksi dan bisa mengeluarkan, karena dia berkontraksi dia bisa mengeluarkan isinya gitu. Isinya apa? Isi dari vesicula seminalis ini adalah cairan-cairan semen ya, cairan-cairan sperma, dan ketika apa namanya, ketika ejakulasi kan itu harus dikeluarkan. Jadinya vesicula seminalis ini bisa berkontraksi, artinya dia bisa mendorong isinya supaya keluar. Keluar kemana? Ini keluar ke jalur ini. Nanti akan bergabung di ductus ejaculatori ini supaya bisa keluar dan bisa ejakulasi seperti itu. Nah, yang kita sebut dengan sperma itu sebenarnya adalah seminal fluid ya, artinya apa ya, cairan semen. Karena kalau kita bilang sperma, sebenarnya sperma itu kan selnya gitu ya, spermatozoa itu selnya maaf. Jadi sebenarnya yang kita sebut ketika apa ya, yang diejakulasikan itu namanya adalah seminal fluid. Nah, seminal fluid itu 60%-nya adalah apa namanya, cairan ya, cairan yang akan memberi makan sperma seperti itu. 60%-nya. Sisanya adalah sperma dan protein-protein yang lainnya. Kemudian ada ejaculatory ducts ini ya, yang ini ejaculatory ducts ini memang apa namanya, bersambung dengan uretra ya. Ini merupakan dua tabung atau dua jalur, panjangnya sekitar 2 cm. Kemudian mereka akan apa namanya, melewati kelenjar prostat. Dia akan melewati kelenjar prostat ya. Di sini kan ini kan apa, ejaculatory duct ya, ini tadi akan melewati kelenjar prostat. Kelenjar prostatnya ini. Ini kelenjar prostatnya yang mana apa namanya, kelenjar prostat kemudian dia akan bergabung di uretra ya, sehingga apa maaf, dia akan bergabung di uretra membawa sperma tadi yang kita sebut sebagai sperma tadi. Jadi sperma tadi yang kita maksud sebagai sperma itu sebenarnya adalah seminal fluid dan spermatozoa. Itu akan apa namanya, diejakulasikan menggunakan jalur ini. Gitu. Kemudian tadi saya sebutkan di sini ada yang namanya kelenjar prostat ya. Jadi kelenjar prostat ini beratnya sekitar 8 gram, tapi ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Jadi dia akan mengalami hipertrofi. Biasanya ketika laki-laki itu berumur sekitar 50 tahun, itu kelenjar prostat ini akan beratnya akan menjadi sekitar 40 gram. Jadi 5 kali lebih berat dari berat ketika masih muda gitu. Jadi kelenjar prostat ini makin lama akan makin membesar. Biasanya yang jadi masalah untuk laki-laki yang sudah berumur itu adalah kelenjar prostat ini. Kemudian fungsi dari kelenjar prostat ini, kelenjar prostat ini merupakan ini ya, kelenjar sekretori ya. Jadi dia akan mensekresikan cairannya itu warnanya seperti susu yang akan membentuk 30% dari sperma yang diejakulasikan. Nah, cairan yang disekresikan oleh kelenjar prostat ini mengandung clotting enzim. Clotting enzim itu merupakan suatu enzim yang berfungsi untuk mengentalkan sperma ketika sperma sudah ada di dalam vagina gitu. Kenapa harus dikentalkan? Supaya apa namanya, sperma yang tadi sudah diejakulasikan ke dalam jalur reproduksi perempuan itu tidak mudah keluar gitu. Kalau cair
itu kan gampang turun lagi karena kan kita ikut gaya gravitasi ya. Si perempuannya berdiri, ya spermanya turun gitu. Nah, makanya perlu dikentalkan supaya lebih berat gitu. Jadi viskositasnya lebih tinggi supaya dia lebih berat sehingga akan lebih lama berada di dekat serviks. Kalau kita kembali, maaf, kalau kita kembali ke gambar, maaf kita jauh ya, supaya teman-teman ada gambaran. Jadi apa namanya? Penis itu kan nanti di sini ya. Kemudian akan mengejakulasikan sperma atau kita sebut yang sperma itu nama awamnya ya. Yang di apa namanya? Yang nama ilmiahnya kan semen sebenarnya, semen. Nah, akan mengejakulasikan sperma ke sini. Nah, jadi kan semakin jauh apa ya, semprotan ejakulasi itu, maka akan memperbesar peluang untuk bertemu dengan sel telur sebenarnya kan begitu ya. Nah, karena diejakulasikan di apa namanya di area sini, maka tadi disebutkan bahwa kelenjar prostat itu mengandung suatu clotting enzim. Jadi enzim yang fungsinya untuk clotting atau untuk mengentalkan gitu. Jadi harapannya sperma yang sudah diejakulasikan itu akan mengental di area sini sehingga tidak mudah jatuh ke bawah gitu. Jatuh ke bawah kan berarti keluar lagi gitu ya. Artinya tujuannya nggak sampai dong. Tujuannya kan untuk mencari sel telur tadi. Maka dengan mengentalkan atau dengan meningkatkan viskositasnya, harapannya akan lebih lama berada di sini. Jadi memberikan waktu gitu. Lebih lama berada di sini, harapannya si sperma tadi bisa berenang. Lebih lama dan dia bisa berenang ke sini. Gitu. Gitu, terus kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Oke, tadi sampai kelenjar prostat ya. Terus ada uretra. Uretra ini sekitar 19 sampai 20 cm panjangnya, kemudian fungsinya untuk urinasi. Teman-teman kalau ini tahu ya. Nah, sekarang ini udah tadi. Kelenjar prostat juga sudah saya sebutkan ya. Sekarang penis. Nah, pada penis ini kita lihat di sini ada external urethral sphincter, ada prepus atau kulit ya. Terus ada glans penis atau kepala penis, kemudian ada uretra, ada shaft atau batang, kemudian ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum itu di kanan kiri dari uretra. Uretranya kan yang ini nih. Nah, di kanan kirinya ini namanya corpus spongiosum. Strukturnya seperti sponge busa gitu ya. Terus ada corpus cavernosa. Terus di sini ada internal urethral sphincter, kemudian ada root atau akar penisnya, kemudian ada bulbo uretral, kemudian di sini skrotum. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau dari bawah ini kita lihat dari mana ya? Dari depan gitu ya. Ini seperti ini bentuknya. Jadi ini tadi glans penis atau kepala penis. Kemudian di sini ada corpora cavernosa. Kemudian di area sini karena ini dekat dengan apa uretra tadi ya. Ini kan uretranya kan ini. Nah, uretra itu kan dilingkupi oleh corpus spongiosum ya. Ada bulb penis, ada perineal membran. Nah, sekarang kita bahas di sini. Jadi tadi kita sebutkan ada yang namanya corpus cavernosum atau corpora cavernosa. Jadi tergantung satu apa banyak. Kalau satu namanya corpus cavernosum, kalau banyak titik-titik ini kita sebut corpora cavernosa. Corpora cavernosa ini kan ada dua. Nah, ini merupakan area yang ketika ereksi itu dipenuhi oleh darah. Jadi kenapa bisa ini mempunyai fungsi erektil itu karena ini apa ya? Jaringannya ini pada corpus cavernosum ini berlubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya itu akan dipenuhi oleh darah sehingga akan terjadi ereksi itu tadi bisa tegak gitu ya. Nah, corpus cavernosum ini mirip juga dengan corpus spongiosum. Bedanya kalau di corpus spongiosum karena dia apa namanya oh maaf sebentar di corpus cavernosum ini akan
akan diisi oleh darah yang berasal dari cavernosal artery yang di tengah ini. Jadi ketika ereksi ini sebenarnya isinya itu darah gitu ya. Nah, terus yang sebelah sini, jadi ini sebelah sininya nih, ini kan uretra. Nah, uretra itu jangan sampai uretra itu terjepit gitu. Jadi karena ini mengembang ya. Jadi kalau penis ereksi itu kan mengembang. Nah, ketika mengembang ini jangan sampai uretranya terjepit. Karena kalau uretranya terjepit nanti tidak bisa ejakulasi gitu ya. Jadi ini harus dilindungi. Yang melindungi ini adalah corpus spongiosum. Jadi corpus spongiosum ini tidak mengalami ereksi. Kenapa tidak mengalami ereksi? Supaya dia tidak menekan uretra gitu, sehingga uretranya tetap bisa menjadi jalur seperti itu. Jadi yang diisi darah itu adalah yang di corpus cavernosum. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.